Siapakah iblis itu? Kenapa ia bisa menjadi makhluk yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dahulu, iblis termasuk penduduk surga. Tetapi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui batin iblis yang dipenuhi kedengkian, hasad, kesombongan, dan kekufuran. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berkehendak menguji iblis. Dengan ujian, akan terpisahkan antara yang baik dengan yang buruk. Maka Allah menciptakan Adam alaihi salam dari tanah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan iblis dan para malaikat untuk bersujud kepada Adam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah, ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka mereka pun sujud kepada Adam kecuali iblis. Ia enggan dan menyombongkan diri, dan termasuk dari orang-orang yang kafir." Quran Surah Al-Baqarah 34. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk menguji malaikat dan iblis dengan cara bersujud kepada Adam. Para malaikat tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakannya, sedangkan iblis enggan melakukannya. Dikarenakan penentangan iblis terhadap perintah Allah inilah akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya termasuk golongan kafir. Ia akan masuk ke dalam neraka dan kekal di dalamnya serta tidak berhak lagi untuk masuk ke dalam syurga. Apa sebab iblis melakukan penentangan? Pertama, sikap sombong. Kesombongan yang ada pada diri iblis inilah akar penyakitnya, penyakit jiwa yang akan menghalangi seseorang dari masuk ke dalam syurga. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, tidak akan masuk syurga seseorang yang ada di dalam hatinya barang sebesar biji sawi kesombongan. Muslim. Kedua, mendahulukan akal daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis beralasan tatkala ia enggan sujud kepada Adam, "Apakah aku harus bersujud kepada seseorang yang kau ciptakan ia dari tanah?" Quran Surah Al-Isra 61. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menghikayatkan ucapannya, "Aku lebih baik dari dia, engkau ciptakan aku dari api sedang kau ciptakan dia dari tanah." Quran Surah Al-A'raf 12. Dalam prasangka dan akal iblis, dirinya lebih baik dan mulia daripada Adam, di mana Adam berasal dari tanah, sedangkan iblis berasal dari api. Iblis mengira bahwa api lebih baik dari tanah, sehingga makhluk yang diciptakan dari api tidak pantas untuk tunduk bersujud dan mengagungkan makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dari tanah. Dari sini kita ketahui bahwa ia lebih mendahulukan akal dan pendapatnya daripada tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan keadaan para malaikat yang lebih mendahulukan ketundukan terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada akal dan pendapat mereka.